Welcome back to my channel di Yukita Watching. Hari Kamis nih gengs, bagaimana dengan kabar kalian di hari Kamis awal bulan ini? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, agar kalian selalu tetap setia di channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya agar kalian bisa mengikuti Yuki di channel ini. Atau mungkin kalian yang mau follow Yuki di Instagram, boleh saja silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Awal bulan, hari dimana kalian suka berfoya-foya dengan hasil uang yang kalian dapatkan selama sebulan kemarin. Kira-kira barang-barang apa sih yang akan kalian beli di awal bulan ini? Kebanyakan orang-orang akan membeli makanan-makanan enak yang diimpikannya dari pertengahan bulan kemarin. Namun, ada juga orang yang menginginkan membeli sesuatu barang permainan yang mungkin karena mereka bosan di rumah saja. Karena di setiap hari Kamis kita selalu ditemani dengan Yukita Horor, pastinya kita akan membahas kisah-kisah horor yang ada di dalam dunia ini. Nah, kali ini tentu saja kita bukan membahas permainannya, melainkan kita akan membahas tentang permainan Ouija. Apakah kalian pernah mendengar Ouija board? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin malah kalian sudah pernah memainkan Ouija board? Tulis di kolom komentar. Jadi, tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Hari ini kita punya topik menarik yang akan dibahas di Yukita Horror, yang pastinya bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Karena malam ini kita bakalan bahas tentang kejadian-kejadian terseram yang terjadi ketika kalian bermain dengan Ouija board. Pasti banyak dari kalian yang sudah nggak asing dengan papan Ouija. Ya, papan ini adalah papan yang bisa memanggil roh atau arwah-arwah yang masih bergentayangan. Biasanya ya gengs, papan Ouija ini bertuliskan alfabet lengkap dan juga angka dari 0 sampai 10, dan juga ada yes or no, dan ada juga halo atau goodbye. Seperti di permainan pemanggilan arwah lainnya, papan Ouija board ini juga memiliki aturan yang harus diikuti oleh para pemainnya. So guys, kalau kalian main papan Ouija board, nggak sedikit ada kejadian-kejadian aneh yang akan terjadi sama kalian. Tapi hari ini kita akan membahas tentang tragedi yang berujung maut ketika kalian bermain papan permainan ini. Kejadian pertama adalah diperintah setan. Pada tahun 2007, seorang pria bernama Joshua Tucker bersama dengan temannya Donald Salklin dikabarkan membunuh ibu dari temannya serta saudara perempuan Donald. Usut punya usut, di H-1 sebelum kejadian pembunuhan itu, kedua pria itu katanya membeli papan Ouija. Dan di hari selanjutnya, dua anggota Salklin ditemukan tewas. Laporan setempat bilang kalau sifat Tucker berubah drastis setelah membeli papan permainan itu. Dan juga bilang pada Donald Salklin berfantasi memperkosa dan membunuh seseorang. Dan yang terbunuh menjadi korban pertama pada saat itu adalah adik dari Donald yang bernama Elizabeth Salklin. Dan parahnya lagi, Elizabeth Salklin ini masih berusia 13 tahun. Dia dibunuh dengan cara menggorok leher Elizabeth. Kemudian, setelah itu korban kedua adalah Lori Salklin, ibu dari Donald Salklin yang meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit dikarenakan luka-luka yang dialaminya. Apakah kalian pernah mendengar kasus ini? Hanya dengan papan Ouija, kejadian separah itu bisa terjadi. Atau mungkin kalian pernah mendengarkan kasus yang lainnya? Bisa dituliskan di kolom komentar. Next, kejadian selanjutnya adalah remaja pemuja setan. Pada tahun 1987, dua orang remaja perempuan yang bernama Bunny Dixon dan Elizabeth Townley diberi tumpangan di Orlando oleh seorang mahasiswa pertukaran pelajar dari Vietnam bernama Ngot Van Dang. Ketika Dang ingin memberi tumpangan, kedua kekasih dari remaja tersebut keluar dari persembunyian di semak-semak dan menodongkan senjata kepada Dang.
Dalam kejadian itu, Dang dirampok dan dipaksa masuk dalam bagasi mobil, lalu dibawa ke kawasan sunyi di daerah berhutan di Interstate 95. Di sana, Dang itu diukirkan salib terbalik di dadanya dan ditembak 7 kali hingga meninggal untuk dijadikan sebagai sesajian kepada setan. Para remaja itu ketahuan dan diringkus beberapa hari setelah kejadian berlangsung. Mereka menjelaskan kepada polisi bahwa semua itu adalah kemauan seorang anak berusia 10 tahun bernama David yang menghubungi mereka melalui papan Ouija. Mereka mengaku diperintah untuk mencuri mobil, merampok seseorang, dan membunuhnya. Wow, sampai disuruh dengan rohnya untuk merampok dan membunuh orang lain. Permainan yang sangat... Malah bikin aku penasaran sih permainan ini. Apa nextnya kita akan bikin video tentang permainan Ouija dari Yuki sendiri? Mungkin bersama Jelly? Tulis di kolom komentar. Next. Kejadian selanjutnya adalah satu kota menjadi kisruh. Pada Maret 1920, seluruh warga El Cerrito, California mengalami histeria massal karena permainan Ouija. Semua bermulai dari ulah 7 orang yang bermain dan kemudian bertindak gila hingga akhirnya diringkus petugas. Tapi beberapa hari setelahnya, kegilaan itu seakan menular dan banyak orang bertindak tidak waras. Bahkan beberapa polisi pun turut serta bertindak gila. Salah satunya ada polisi yang merobek-robek seragamnya dan lari masuk ke sebuah bank sambil menjerit. Kemudian seorang remaja putri berusia 15 tahun berkeliaran telanjang dan merasa kalau dirinya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Beberapa pakar kesehatan jiwa diminta bantuan memeriksa 1.200 warga dan disimpulkan bahwa kota itu mengalami sindrom Ouija mania. Kemudian setelah kejadian itu, pemerintah kota pun kemudian melarang penjualan Ouija board dalam batas-batas kota. Wow, ini bahkan bisa mempengaruhi sampai satu wilayah. Gila. Apa kalian pernah mendengar kasus segila ini? Tulis di kolom komentar. Next. Kejadian selanjutnya adalah kerasukan setelah bermain Ouija board di smartphone. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di smartphone kita, seperti halnya nonton YouTube atau bisa baca berita sampai ternyata kita bisa loh gengs untuk bermain papan Ouija di smartphone. Seperti ada kejadian yang menimpa gadis 18 tahun. Gadis tersebut bernama Patricia Oispe. Setelah bermain dengan papan Ouija, gadis asal Cosica Lima, Peru ini katanya lagi mencoba papan Ouija di handphonenya. Konon katanya nih ya, kejadian ini terjadi pada tahun 2015 lalu. Ia bersama teman-temannya memutuskan untuk bermain Ouija di smartphone saat weekend. Tapi saat mereka balik ke rumah masing-masing, kedua orang tua Patricia mulai merasa kalau ada yang berubah dari anaknya. Dan Patricia terlihat pucat seperti orang sakit. Setelah beberapa saat, mulutnya berbusa-busa dan tubuhnya kejang-kejang. Dan awalnya orang tua dari Patricia mengira kalau dia sedang keracunan makanan atau overdosis narkoba. Tapi anehnya, ketika dia berada di rumah sakit, ia meronta-ronta sambil berkata 666 yang merupakan simbol dari setan. Mungkin kalian tahu kisah selanjutnya. Setelah berada di rumah sakit tersebut, kalian bisa bantu Yuki tulis di dalam kolom komentar. Next. Kejadian selanjutnya adalah kesurupan massal di sekolah. Sekolah ini katanya gengs dikenal sebagai sekolah yang paling angker di Peru. Katanya sekolah ini dulunya dibangun di atas kuburan massal korban mafia. Pada tahun 2016, sejumlah murid di sekolah itu bermain papan pemanggilan roh untuk berkomunikasi sama roh atau arwah yang ada di sekolahnya. Tapi kalian pernah nggak sih gengs? Dulu pernah memainkan papan pemanggilan roh atau sejenisnya karena rumah yang beredar tentang sekolah kalian. Jadi kayak sekolah kalian itu pernah dibangun di atas kuburan atau sekolah kalian dibangun bekas rumah sakit dan kelas kalian itu bekas kamar mayat. Tapi ujung-ujungnya nihil atau tidak ada apa-apa. Tapi beda nih gengs dengan sekolah yang satu ini, yang ternyata akibatnya malah bikin parah. Setelah murid-murid tadi bermain papan permainan itu, kabarnya ada sekitar 20 murid yang kerasukan
kejang-kejang, dan muntah. Sampai katanya lagi, gengs, polisi dipanggil untuk menangani kasus tersebut. Terus, seminggu setelah kasus itu, di hari yang sama, ada sekitar 100 murid dari kelas yang berbeda-beda mengalami pingsan dan kejang-kejang. Beberapa dari mereka bercerita kalau tiba-tiba ada sosok besar berjanggut ingin menyerang mereka semua. Bagaimana kalau kejadian barusan itu terjadi kepada kelas kalian atau di sekolah kalian? Apakah kalian bisa membayangkan bagaimana seramnya hantu yang telah kalian panggil setelah bermain Ouija? Tulis di kolom komentar. Itulah tadi kasus-kasus atau kejadian-kejadian mengerikan setelah bermain Ouija. Menurut kalian, kasus atau kejadian mana yang paling mengerikan dari kasus atau kejadian tadi? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian memiliki kasus lainnya setelah bermain Ouija, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau malah kalian mempunyai saran lain atau konten cerita horor lain, kalian bisa langsung tulis di email yukita.request@gmail.com. Like jika kalian suka videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk yang baru join, sekali lagi Yuki ingatkan untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.